Ada rekaman mengerikan yang menunjukkan teror humanoid Godzilla. Di cerita The Invasion of Godzilla, ada berbagai rekaman mengerikan dari korban teror humanoid Godzilla yang tercipta setelah Godzilla mengamuk di New York dan menyebarkan virus yang membuat setiap orang yang terjangkit berubah menjadi humanoid Godzilla. Beberapa peristiwa mengerikan itu berhasil direkam para korban sebelum mereka dimakan hidup-hidup. Kalau kalian berani nonton, siapkan jantung kalian guys. Jadi semuanya berawal di tahun 1993 yang dimana ada peristiwa kapal pesiar yang membawa ribuan orang diserang oleh makhluk raksasa misterius. Serangan itu membuat ribuan orang meninggal dan hanya menyisakan 300 orang saja. Salah satu orang yang selamat memberi keterangan bahwa makhluk itu mirip reptil yang bisa menyemburkan sinar dari mulutnya hingga bagian tengah kapal hancur. Yang membuat kru investigasi geleng-geleng kepala adalah mayat semua orang yang meninggal di kapal itu nampak menyatu dengan tubuh yang meleleh. Berita ini sangat mengejutkan dunia dan menjadi berita paling memilukan pada saat itu. 3 bulan kemudian, ada peristiwa mengerikan yang membuat seluruh tatanan dunia berubah. Sosok reptil raksasa yang dipercaya menjadi pelaku penyerangan kapal pesiar sebelumnya muncul di New York dan menyerang seluruh penjuru kota. Serangan ini menjadi bencana paling memilukan dalam sejarah Amerika. Diketahui makhluk itu disebut Godzilla. Makhluk yang secara rahasia pernah dilihat tentara Amerika sebelumnya pada saat rangkaian uji coba nuklir di Bikini Atoll pada tahun 1946. Pada saat itu, tentara Amerika yang hendak pulang dari lokasi uji coba bom itu mendapat serangan Godzilla di malam hari. Namun pada saat itu, ukuran Godzilla tidak sebesar seperti yang muncul di New York, sehingga mereka bisa membuat Godzilla kembali ke lautan dengan persenjataan di kapal mereka. Kejadian ini menjadi peristiwa rahasia yang membuat segelintir tentara Amerika mulai mempelajari soal makhluk ini. Kemudian pada tahun 1976, Godzilla kembali muncul di pantai San Francisco. Saat itu, Godzilla menyerang sebagian kecil pemukiman setelah mendapat serangan dari tentara Amerika. Untungnya peristiwa ini tidak bocor ke publik, ditambah para penduduk di sana yang kooperatif sehingga tidak menimbulkan kepanikan massa. Yang akhirnya kepanikan massa ini pecah ketika Godzilla memunculkan diri di New York di tahun 1993 dan melakukan serangan yang sangat mengerikan hingga merubah tatanan dunia. Gimana enggak, virus yang dibawa radiasi Godzilla dan juga daging-dagingnya yang berjatuhan menyebabkan tumbuhan dan hewan-hewan bermutasi dan tidak layak dimakan lagi. Jika termakan, maka orang itu akan terjangkit penyakit hingga merubahnya menjadi zombie alias humanoid mirip Godzilla. Lebih parahnya lagi, sebagian daging-daging yang berjatuhan itu bermutasi menjadi makhluk yang mirip Godzilla. Oleh karena itu, dunia sudah tidak sama lagi. Penyebaran virus dan mutasi daging Godzilla yang begitu cepat membuat sebagian belahan dunia terjangkit dan mulai meneror orang-orang yang belum terjamah virus. Termasuk teror humanoid Godzilla yang banyak menimbulkan peristiwa mengerikan. Seperti peristiwa yang direkam oleh warga St. Paul, Minnesota, Amerika Serikat ini. Yang dimana dia mendengar tetangganya yang tidak berhenti berteriak ketika semua orang di sana harus lockdown berdiam diri di rumah masing-masing. I tried checking his house, but he wouldn't let me enter it. Ketika dia menelepon polisi, polisi tak kunjung datang. Sampai malam hari pun suara teriakan terus terdengar. Hingga akhirnya ada suara teriakan yang semakin mendekati rumahnya. Ketika dia memeriksa, humanoid Godzilla sedang memakan tubuh manusia. Si perekam itu berusaha melarikan diri ke ruangan lantai atas. Namun sayangnya, si perekam itu tidak selamat. Kejadian tersebut masuk berita nasional dan menjadi contoh ancaman serius bagi umat manusia.
Kejadian lainnya didokumentasikan oleh seorang perempuan bernama Martha dalam video VHS hariannya berjudul Martha's Diary. Martha menceritakan peristiwa yang terjadi pada ayahnya ketika dia terjangkit virus Godzilla. Kami selamat dari serangan Godzilla di Brooklyn. Rumah kami hancur. Kami kehilangan segalanya. Tapi kami memutuskan untuk pindah ke rumah sepeninggalan nenek di New York. Ayahku adalah seorang pemadam kebakaran. Dia menyelamatkan banyak nyawa malam itu. Tapi suatu malam, ayahku batuk sangat parah. Seminggu kemudian kondisi ayahku semakin memburuk. Matanya merah, kulitnya memar-memar merah. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan ayah. Kami harap dia membaik secepatnya. Kami mencoba membawanya ke rumah sakit, tapi rumah sakit di sekitar kami sangat penuh. Karena menunggu terlalu lama, kami akhirnya kembali ke rumah karena ayah sudah tidak bisa bertahan lagi. Beberapa waktu kemudian, setelah mereka sampai di rumah, keadaan mencekam pun terjadi. Malam ini kami dikejutkan dengan suara mengerikan dari kamar ayah. Kami melihat ayah menyerang ibu. Aku tidak tahu apa yang kulihat, tapi semua yang bisa kulihat adalah darah di mana-mana. Aku dan adikku berlari ke kamar kami dan mengunci rapat pintu. Tak lama ayahku mulai menggedor-gedor kamar kami. Dia tidak bersuara layaknya manusia lagi. Aku lantas menelpon polisi. Jam terus berdetak dan setiap kami mendengar mobil polisi lewat, harapan kami memuncak. Namun sayangnya mereka hanya lewat saja. Aku bangun pagi ini. Kami tidak bisa bertahan di sini selamanya. Aku akan pergi keluar untuk meminta pertolongan lewat jendela. Masalahnya, tetangga kami berada di ujung komplek mati ini. Walaupun jika aku tidak berhasil, setidaknya aku bisa menyusul ibuku di surga. Setelah Martha membuka jendela, tiba-tiba dari dua kejadian ini, ada satu hal yang membuat kita gregetan. Yang dimana diketahui bahwa polisi sudah tidak mau berurusan dengan para humanoid Godzilla. Jika ada laporan soal humanoid ini, maka mereka hanya akan pergi mendekati lokasi kejadian tanpa melakukan apa-apa karena takut akan humanoid-humanoid itu. Namun di sisi lain, mereka harus tetap menanggapi laporan, jadi mau tidak mau mereka akan pergi ke dekat TKP demi terlihat bertugas di mata atasannya. Sehingga suatu malam ada peristiwa misterius yang dialami salah satu polisi. Yang dimana ketika dia sedang berpatroli di malam hari, dia dijegat dua orang misterius yang memakai jubah di tengah jalan. Sir, please get out of the way. We are in an emergency situation. Setelah terjadi perkelahian antara mereka, si polisi ditembak mati. Dan mobilnya dibawa kabur oleh dua orang misterius itu. Di rangkaian cerita The Invasion of Godzilla, akhirnya kita mengetahui bahwa dua orang misterius itu adalah bagian dari sekte yang disebut Sekte Denver, alias sekte yang memuja Godzilla dan menjadi dalang utama kemunculan Godzilla di berbagai tempat. Seperti penyerangan kapal militer setelah operasi pengetesan bom atom di Bikini Atoll tahun 1946, kemunculannya di San Francisco tahun 1976, penyerangan kapal pesiar tahun 1993, dan amukannya di New York di tahun yang sama. Itu semua adalah salah satu perbuatan sekte Denver yang menggiring Godzilla ke sana. Menurut ramalan kuno yang dipercaya sekte tersebut, siapapun manusia yang bukan tercipta dari daging Godzilla akan disucikan oleh monster raksasa yang dia sembah. Dalam hal ini, manusia biasa akan dibunuh ataupun dijadikan humanoid sebangsa Godzilla. Oleh karena itu, pada kejadian pembantaian polisi ini, polisi tersebut dianggap sebagai orang-orang yang menghindari pensucian. Yang dimana mereka cenderung menghindari laporan-laporan keberadaan humanoid Godzilla, padahal mereka termasuk manusia yang harus disucikan. Sehingga mau tidak mau, polisi-polisi itu harus disucikan oleh tangan anggota sekte Denver sendiri. Selain rekaman-rekaman itu, ada juga rekaman yang menunjukkan perlawanan terhadap humanoid Godzilla, yang dimana seorang wanita menemukan ayamnya sudah berubah terkontaminasi virus Godzilla, yang nampaknya disengaja oleh seseorang. Karena pada layar ayam itu ada tulisan yang berisikan himbauan untuk tidak melawan. Lantas perempuan itu dikejutkan dengan keberadaan humanoid Godzilla di balik jendelanya.
Wanita itu berusaha menghindarinya. Tiba-tiba humanoid itu ditembak mati. Namun sayangnya, si wanita itu tetap tidak selamat dan menyatu dengan gunungan daging Godzilla yang masuk ke kamarnya. Kemudian ada juga rekaman yang memperlihatkan kengerian pada saat Godzilla menyambangi New York untuk pertama kalinya. Di sini seorang perekam itu berada di dekat Godzilla. Dia berusaha lari sekencang mungkin. Namun di suatu jalan, dia melihat ada orang yang berdiam diri saja tidak bergerak. Orang itu menatap ke bayangan hitam besar di depannya. Itu adalah Godzilla. Sudah dipastikan orang itu adalah anggota sekte Denver yang sedang melihat Tuhannya. Jadi sebenarnya siapa sekte Denver ini? Asal-usul mereka dari mana? Kok bisa mereka sampai menyembah Godzilla dan menjadi dalang kehancuran yang diperbuat Godzilla? Kita akan bahas di video selanjutnya guys, karena ada kisah panjang di balik sekte penyembah Godzilla ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi mengenai sekte mengerikan ini guys. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.